Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia. Saya dari kelas 10 IPA 1. Ini menjelaskan tentang materi bakteri. Bakteri merupakan bagian dari eubakteria yang dikenal sebagai bakteri sesungguhnya dan bersifat prokaroid. Prokaroid atau prokaryotik merupakan salah satu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ada tidaknya membran sel yang membungkus inti sel. Suatu makhluk hidup dikategorikan dalam prokaryotik apabila inti sel tidak dibungkus oleh membran inti sel nukleoid dan termasuk dalam kingdom Monera. Berikut adalah rangkuman materi mengenai bakteri. 1. Ciri-ciri bakteri. Berikut ciri-ciri dari bakteri yang perlu untuk kamu ketahui. 1. Bersel 1 monoseluler. Ukuran 2. Ukurannya kecil atau diameter tubuh 0,5 mikron. 3. Pada umumnya tidak berklorofil. 4. Inti sel belum mempunyai membran. 5. Dapat hidup di segala tempat. 6. Lebih tahan pada suhu rendah 4 Celcius. 7. Dinding sel mengandung senyawa. 2. Struktur tubuh bakteri. A. Bagian luar tubuh atau di luar dinding sel. 1. Kapsul. Merupakan lapisan luar yang berupa bahan kental yang mengelilingi dinding sel bakteri dan berupa lapisan lendir. Berfungsi sebagai A. Pelindung. B. Penyimpan cadangan makanan. C. Menyatukan bakteri ke dalam bentuk koloni. D. Menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Bersifat A. Kapsul, padat dan jumlahnya banyak. B. Lapisan lendir, tipis, tidak padat, dan tidak rapat. 2. Flagel. Merupakan rambut yang teramat tipis dan mencuat menembus dinding sel. Ciri-ciri: lebih panjang dari selnya, diameternya lebih kecil dari selnya, bentuknya bergelombang, strukturnya sangat kuat, dan memiliki suatu mekanisme gerak yang unik. Berfungsi sebagai A. Alat pergerakan bakteri. B. Untuk merespon rangsang. 3. Pilih. Berupa filamen atau benang lebih kuat, lebih banyak, dan lebih pendek dari flagel. Berfungsi sebagai A. Pintu gerbang masuknya bahan genetik selama perkawinan antar bakteri. B. Untuk meletakkan diri pada jaringan yang merupakan sumber nutriennya. B. Bagian dalam tubuh atau di sebelah dalam dinding sel. 1. Dinding sel terletak antara kapsul dan membran sel. Berfungsi sebagai A. Memberi kekuatan dan bentuk pada bakteri. B. Mencegah sel agar tidak pecah. C. Mengatur pertukaran zat dari dan keluar sel. 2. Membran sel merupakan selaput pembungkus sitoplasma. 2. Terletak di sebelah dalam dinding sel. Berfungsi sebagai A. Mengatur selektivitas gradien osmosis dengan transfer makanan. B. Mengorganisir pembentukan dinding sel. C. Tempat pangkal perlekatan flagel. 3. Bentuk-bentuk bakteri. A. Didasarkan atas bentuk luar. 1. Kokus bola berbentuk dasar bulat. Variasinya antara lain monokokus 1 tunggal, diplococcus 2 berpasangan. 3. Streptococcus berbentuk rantai. 4. Staphylococcus segerombolan seperti buah anggur. Sarcina bergerombolan membentuk kubus. Variasinya antara lain monobacil tunggal, diplobacil berpasangan, streptobacil berbentuk rantai. Kebutuhan nutrisi atau makanan bakteri. Berdasarkan kebutuhan nutrisi atau makanan, bakteri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dibedakan menjadi 2 macam. A. Bakteri saprofit. Bakteri yang memperoleh makanannya dari makhluk hidup yang sudah mati atau bangkai. B. Bakteri parasit. Bakteri yang memperoleh makanannya dari sel inangnya. B. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat membuat makanan sendiri dengan sumber karbon. Dibedakan menjadi 2 macam. A. Bakteri fotosintetik. A. Bakteri fotosintetik atau fotoautotrof, kelompok bakteri yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi. B. Bakteri kemosintetik atau kemoautotrof, kelompok bakteri yang membuat makanan menggunakan hasil reaksi kimia.